Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, baik fresh graduate maupun rekan-rekan non-ASN ataupun yang paruh waktu. Di sini kita akan lihat bocoran kebijakan CSN 2026 yang murni datang dari Kepala BKN. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk aturan penerimaan CSN 2026 itu berbeda. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, berkenaan dengan pembukaan seleksi CSN ataupun CPNS maupun P3K di 2026 ini terus menjadi tanda tanya, meskipun sebagian dari kita sudah mengetahui instansi pemerintah yang pusat ya itu sudah pun membuka beberapa lowongan untuk pendaftaran CPNS khususnya ya. Ini contohnya kita sebutkan untuk di Kementerian HAM kemarin sudah P3K ya. Ini sudah berlangsung Bapak Ibu. Kemudian untuk Kementerian Keuangan ini diperkirakan CPNS Januari Maret juga. Kemudian BRIN juga CPNS, Kementerian Pan-RB CPNS, Sekretariat Jenderal MPR Komnas HAM juga CPNS. Kemudian untuk non PNS atau kontrak ini di sini juga disebutkan dalam rangka untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji ya, ini dilaksanakan. Nah Bapak Ibu, ini gambaran umum untuk penerimaan CPNS ataupun CSN 2026. Sedangkan aturan yang berbeda yang dikatakan pada CSN 2026 ini dapat kita dengarkan pada cuplikan video. Ada dua video di sini yang dapat kita kombinasikan. Di samping nanti kita akan bacakan juga informasi yang ada di sini, serta informasi yang perlu rekan-rekan pahami, di mana banyak sekali beredar video-video ya yang menggunakan AI pembukaan CPNS dan sebagainya dari Kementerian Kejaksaan dan sebagainya. Bahkan menggunakan foto Pak Zudan yang mengatakan CSN 2026 resmi dibuka. Ini dibahas di CPNN. Nanti kita akan baca. Kita dengarkan dulu video berkenaan dengan perbedaan ya untuk seleksi CPNS dan P3K di tahun 2026. Ada nggak? Jadi kita itu melakukan rekrutmen bila daerah, ya, kabupaten, provinsi, dan kemudian lembaga mengajukan formasi. Jadi kami dari Kemenpan dan dari BKN masih berkoordinasi dengan kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten kota yang meminta formasi berapa, ya, kementerian mana saja, kabupaten kota mana saja, baru nanti kita akan mengadakan seleksi di 2026. Tentu menunggu permintaan. Oh, sejauh ini belum ada ya Prof? 1-2 sudah mengajukan. Siap. Kalau provinsi-provinsi nggak mengajukan, kabupaten kota nggak mengajukan, tentu lebih sedikit daripada yang tahun yang lalu. Tapi kalau nanti provinsi, kementerian, lembaga baru kan banyak nih di kementerian mengajukan formasi bisa lebih banyak. Nah, kita sedang menunggu permintaan itu. Tapi kalau belum butuh, ya tidak perlu meminta. Jadi harus betul-betul sesuai kebutuhan formasi itu. Jangan mengada-ada gitu. Tapi untuk tahun depan itu difokuskan ASN atau P3K? Ini belum kita putuskan gitu ya. Karena P3K yang minta juga ada. P3K yang misalnya ya, ini kan ada orang hebat. Kalau jadi ASN, PNS maaf, dari golongan 3A, dia nggak mau. Karena harus langsung duduk di eselon 1, misalnya dia doktor, lulusan luar negeri gitu. Dan dia dibutuhkan, tapi itu hanya bisa untuk P3K. Nah, kalau kita lanjutkan dengan pembacaan di sini bahwa disebutkan pemerintah kan sedang melakukan efisiensi. Apa ada anggaran untuk rekrutmen CPNS baru? Saat ini belum ada. Anggaran seleksi CPNS selalu diberikan di tengah. Kapan diputuskan ada rekrutmen, Kementerian Keuangan langsung menyiapkan. Tahun lalu seperti itu. Saat ada penambahan jumlah P3K, anggarannya ditambah. Nah, rekrutmen P3K sekarang lebih banyak dibandingkan CPNS. Enggak, berdasarkan perintah undang-undang untuk penyelesaian masalah tenaga honorer, diberi slot P3K. Mereka ikut tes CPNS juga boleh. Kalau nggak diterima jadi pegawai negeri, maka nggak usah khawatir, status P3K tidak hilang. Nah, ini kesempatan bagi rekan-rekan yang mungkin paruh waktu yang usianya masih mencukupi ya untuk mengikuti CPNS. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti CPNS itu tidak akan menghilangkan ya, status P3K-nya jika rekan-rekan dinyatakan belum lulus di CPNS-nya. Sedangkan edaran supaya rekan-rekan berhati-hati ini adalah informasi penggunaan AI ya untuk beberapa platform. Beredar video di media sosial menampilkan figur menyerupai Kepala BKN yang berisi informasi pendaftaran CPNS 2026 dan mengarahkan masyarakat ke tautan tidak resmi. Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan bahwa video tersebut bukan merupakan video resmi dan tidak pernah dikeluarkan BKN. Ditegaskan video berpotensi mengandung risiko kejahatan cyber. Dikutip dari keterangan resmi Humas BKN, video tersebut diketahui beredar melalui feed platform TikTok ya yang diunggah oleh akun bernama P3K Tenaga Kesehatan.
BKN segera melakukan penelusuran dan diketahui ini adalah buatan AI. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya, ini memang kalau kita buka di TikTok itu pejabat mengumumkan sesuatu dengan menggunakan bahasa AI. Rekayasa tersebut memasukkan wajah dan suara sehingga menyerupai sosok kepala BKN Zudan. Secara teknis, video tersebut tidak memenuhi unsur rekaman autentik, baik dari sisi visual, audio maupun biologis wajah, konsistensi pencahayaan maupun metadata digital juga. Jadi Bapak Ibu memang untuk kebijakan khususnya di 2026 ini CSN, sebagaimana kita dengar video tadi, memang itu berdasarkan usulan ya, usulan dari Pemda ataupun dari instansi. Jadi tidak dibuka secara besar-besaran. Dan perlu diketahui untuk rekan-rekan paruh waktu memang harus menghabiskan dulu kontrak ya, minimal 1 tahun yang pernah rekan-rekan tanda tangani saat menjadi P3K paruh waktu. Jadi untuk rekan-rekan yang saat ini menjadi paruh waktu, jangan berharap dulu untuk mengikuti seleksi CSN di 2026 untuk menjadi full time, kecuali ya bagi rekan-rekan yang usianya memenuhi dapat mengikuti CPNS, dan dikatakan tadi dalam pemberitaan yang lain bahwa jika rekan-rekan gagal itu status P3K-nya tidak akan hilang. Ya, sedangkan bagi non-ASN belum ada kebijakan terbaru berkaitan dengan apakah rekan-rekan ini bakal ya akan dibuka kelanjutannya penerimaan baik menjadi paruh waktu ataupun untuk afirmasi non-ASN-nya. Kita masih terus menunggu kebijakan dari pemerintah. Demikian Bapak Ibu update terkait seleksi CSN 2026 yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.